Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas di luar rumah. Semoga dimanapun kita berada selalu diberi kesehatan. Terima kasih telah bergabung dalam materi sosialisasi pola gaya hidup bebas sampah atau zero waste. Silahkan menyimak dan menyaksikan. Tema sosialisasi pada perjumpaan kita hari ini adalah tentang zero waste lifestyle atau pola gaya hidup bebas sampah. Karena semua dimulai dari rumah. Yuk kenali apa itu gaya hidup bebas sampah. Apa sih arti bebas sampah sebenarnya? Bagaimana bisa hidup tanpa sampah? Apa manfaatnya? Bebas sampah atau zero waste adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Tujuannya adalah agar sampah tidak berakhir di tempat pembuangan akhir, serta menjaga sumber daya dan melestarikan alam. Di lingkungan kita memang tidak mudah untuk tidak membuat sampah. Tidak mudah menemukan makanan tanpa plastik di pasar ataupun di minimarket, walaupun itu sayur dan buah. Kita semua adalah bagian dari aliran limbah ekonomi. Banyak miskonsepsi yang terjadi mengenai zero waste lifestyle atau gaya hidup bebas sampah yang membuat orang yang mendengar kata itu bertanya-tanya dan bahkan berubah menjadi pesimis. Riset dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyimpulkan bahwa produksi sampah nasional di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kilo per hari. Jika dikalkulasikan dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Zero waste atau bebas sampah menantang kita semua untuk mengevaluasi gaya hidup kita dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Namun perlu diketahui bahwa gaya hidup zero waste atau bebas sampah bukan berarti kita mengkriminalkan barang-barang plastik, barang sekali pakai, dan sejenisnya. Konsep zero waste atau bebas sampah lebih kepada pengendalian diri kita untuk tidak lagi konsumtif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kita menjadi lebih sadar terhadap apa yang kita beli dan konsumsi, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Lalu, apa yang harus dilakukan sekarang? Sesuatu harus berubah untuk melindungi alam. Salah satunya adalah 5R, yaitu yang pertama, reduce atau mengurangi, yang kedua, refuse atau menolak, yang ketiga, reuse atau menggunakan kembali, dan keempat, root atau membusukkan, dan terakhir adalah recycle, daur ulang. Yang pertama adalah refuse atau menolak. Apa sih yang harus kita tolak? Yang harus kita tolak yang utama adalah plastik sekali pakai atau barang-barang sekali pakai, karena dapat menimbulkan sampah yang berlebihan. Yang kedua adalah reduce atau mengurangi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bawalah peralatan kotak makan, tas belanja, atau botol minuman sendiri ketika berada di luar rumah atau sedang beraktivitas di luar ruangan. Lalu yang kedua adalah cobalah untuk menghindari pemakaian atau pembelian yang tidak diperlukan. Yang terakhir, kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Yang ketiga, reuse atau menggunakan kembali. Yang pertama, sebisa mungkin perbaikilah barang daripada menggantinya. Yang kedua, manfaatkanlah wadah kosong untuk digunakannya kembali. Yang keempat, ada recycle atau mendaur ulang. Yang dapat didaur ulang adalah plastik,
kertas, atau barang di rumah yang dapat dimanfaatkan kembali. Yang kelima atau terakhir adalah root, membusukkan. Buang sisa makanan ke dalam wadah cacing atau timbun dengan tanah, sehingga biarkan cacing mengubah kotoran Anda menjadi pupuk berkualitas tinggi. Selanjutnya, apa sih manfaat dari zero waste itu? Yang pertama adalah minim sampah. Karena tujuan utama dari zero waste atau bebas sampah adalah mengurangi dan mengeliminasi sampah. Tentunya manfaat utama yang paling dirasakan adalah produksi sampah menjadi berkurang. Yang kedua adalah hemat, karena tidak lagi mengkonsumsi makanan instan dalam kemasan yang menghasilkan sampah plastik. Kamu akan beralih ke belanja sayuran dan buah di pasar. Dan yang ketiga adalah menerapkan gaya hidup zero waste atau bebas sampah akan membuat kamu jadi lebih sehat. Kamu tidak lagi mengkonsumsi makanan instan dalam kemasan dan beralih ke makanan non-kemasan seperti sayuran dan buah. Tidak ada kata sempurna dari zero waste lifestyle atau pola gaya hidup bebas sampah. Dan ketidaksempurnaan ini jangan dijadikan alasan untuk tidak memulainya. Dan jangan juga saling menertawakan satu sama lain saat mereka mengklaim berhidup zero waste atau bebas sampah tapi masih menggunakan plastik. Mungkin mereka sedang mencoba. Jadi tugas kita sekarang adalah saling mengingatkan satu sama lain. Zero waste atau bebas sampah bukanlah tujuan, tetapi proses. Dan mari kita bersama-sama menjalani proses ini. Semoga dengan adanya materi sosialisasi pola gaya hidup zero waste ini dapat memberikan dampak positif bagi kita yang mendengarkan dan menyaksikan.